Kaitan dengan mengingatkan pemimpin bahwa berbeda dengan pemimpin itu pendiriannya, pemikirannya itu bisa salah. Dulu di zaman dinasti Abbasiyah, ini kita melihat sejarah. Di zaman dinasti Abbasiyah, ketika khalifahnya itu bernama Al-Ma'mun, jadi kita menggunakan nama terkenal saja, Al-Ma'mun. Itu beliau memimpin itu tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah di abad ketiga. Jadi 1100 tahun lebih yang lalu. Saat itu Khalifah Al-Ma'mun itu memegang ulama Mu'tazilah. Nah ini Pak, ulama Mu'tazilah. Ulama yang dekat dengan penguasa saat itu adalah ulama Mu'tazilah, bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga siapapun, apakah ulama ataukah masyarakat yang berbeda pikiran dengan pemikiran penguasa, dengan pemikiran ulama Mu'tazilah, itu harus disingkirkan. Ini dulu diteror, dianiaya, dan dimasukkan penjara. Padahal ini pemimpin muslim, namanya juga khalifah. Tetapi kalau namanya karakter pemimpin itu yang modelnya begini. Hadirin rahimakumullah, saat itu kaum Mu'tazilah atau ulama Mu'tazilah itu menanamkan doktrin bahwa Al-Quran itu makhluk. Sehingga semua ulama, semua rakyat harus mengimani dan mempercayai bahwa Al-Quran itu makhluk. Problemnya cuma begitu. Sehingga semua ulama saat kepemimpinan Al-Ma'mun di screening, di litsus. Salah satunya Imam Hambali, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau ini adalah ulama muridnya Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain. Singkat kisah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau sering disebut Imam Hambali, itu beliau dihadapkan kepada khalifah. Dihadapkan kepada khalifah, lalu kemudian disidang kalau dalam bahasa kitanya. Zaman dulu itu pemimpin itu menyidangkan orang itu langsung. Jadi kepemimpinan saat itu beliau itu sebagai kepala negara dan juga sebagai qadhi, hakim. Karena itu di dalam persidangan dialog antara Imam Hambali dengan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Ma'mun berkata, "Wahai Imam, halil Qur'anu makhlukun am ghair makhluk?" Imam, Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk? Imam Ahmad diam, melihat situasi, mendengarkan pertanyaan sambil menyimak. Beliau mengamati. Namun kemudian orang-orang kerajaan, orang-orang khalifah, beliau apa itu ngojok-ngojoki ya? Ngojok-ngojoki itu apa namanya? Imam, jawab saja, Al-Quran itu makhluk, Imam. Imam, jawab, Al-Quran itu makhluk, Imam. Kalau engkau jawab Al-Quran itu makhluk, maka engkau akan dibebaskan. Ini
Imam Ahmad bin Hambal itu tidak salah, nggak mencuri, nggak merebut kekuasaan, nggak ngapa-ngapain, cuma di screening. Apakah dia mengikuti pendirian ulama negara, ulama khalifah atau tidak? Imam Ahmad dalam pikirannya sedang berhitung. Kalau aku jawab diplomatis, aku bisa bebas. Tetapi kalau aku menjawab secara diplomatis, suatu hari masyarakat umat akan menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau nanti di belakang hari umat itu menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, maka aku akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena aku tidak menjawab secara tegas dan aku tidak bisa memberikan contoh yang baik buat umat. Ini pemimpin itu begitu, Pak. Jadi kalau jadi ulama, jadi pemimpin itu berpikir kalau aku begini, bagaimana nanti umat? Maka akhirnya kemudian Imam Ahmad mengatakan wal Quran atau Al-Qur'anu kalamullah takallama bih laisa bimakhluqin. Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu firman Allah. Takallama bih, Allah berfirman dan firman-Nya itu dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Laisa bimakhluqin, bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Mendengar jawaban ini, Khalifah Al-Ma'mun tidak puas. Ulama-ulama Mu'tazilah tidak puas. Sekali lagi Imam, saya ingin menegaskan kembali Imam, halil Qur'ana makhlukun, halil Qur'anu makhlukun am ghair makhluk. Imam, Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam, jawab saja Al-Quran itu makhluk, Imam. Jawab Al-Quran itu makhluk. Kalau engkau menjawab Al-Quran itu makhluk, maka khalifah akan membebaskan engkau dan engkau selamat dari penganiayaan dan engkau akan selamat dari penjara. Imam Ahmad kekeh pendirian. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah takallama bih laisa bimakhluqin wa man za'ama anna al-Qur'ana makhlukun fahuwa jahmiyun kafirun. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan. Barang siapa yang mengklaim bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ia termasuk kelompok Jahmiyun kafirun. Itu bisa dikualifikasikan sebagai orang kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mendengar jawaban ini, Khalifah Al-Ma'mun mengambil keputusan memasukkan Imam Ahmad bin Hambal ke dalam penjara. Jadi kalau dulu itu ada orang yang dipenjara sambil juga disiksa. Disiksa itu maksudnya biasa dipukul dengan cemeti. Singkat kisah, ketika Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, dan di dalam sebuah riwayat dikatakan 2 tahun 4 bulan atau 28 bulan, Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Lalu kemudian doktrin bahwa Al-Quran itu makhluk dilanjutkan oleh khalifah berikutnya yang bernama Khalifah Al-Mu'tasim. Singkat kisah, ketika Khalifah Al-Mu'tasim itu menjabat sebagai khalifah,
dia memerintahkan ajudannya untuk menghadirkan Imam Ahmad bin Hambal untuk disidang kembali. Suatu hari ketika khalifah memanggil Imam Ahmad bin Hambal, Khalifah Al-Mu'tasim bertanya, "Imam, apa buktinya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk?" Jadi Khalifah Al-Mu'tasim meminta bukti bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal menjawab, buktinya adalah ayat Al-Quran. Quran surat 55 surat Ar-Rahman ayat 1 dan yang kedua. Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran. Ini maknanya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Buktinya Ar-Rahman allamal Quran, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah tidak mengatakan, bukankah dalam ayat ini Allah menegaskan Allah mengajarkan Al-Quran, bukan menciptakan Al-Quran. Kalau Allah menciptakan Al-Quran, maka Al-Quran itu makhluk. Seperti Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, maka makhluk-makhluk itu adalah ciptaan Allah. Tetapi Al-Quran, allamal Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Maka dari ayat ini Al-Quran bukanlah makhluk. Kaum muslimin sidang subhanakumullah, Al-Mu'tasim marah, Al-Gojo siksa dia dan kembalikan ke dalam penjara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keesokan harinya, nah ini model-modelnya itu model begini. Kalau bapak-bapak ngelihat juga film Hamka, keesokan harinya Khalifah Al-Mu'tasim ingin menguji kembali di hadapan dirinya, maka dipanggillah kembali. Khalifah memanggil Imam Ahmad bin Hambal dihadapkan. Setelah Imam Ahmad bin Hambal berada di hadapannya, lalu kemudian Khalifah bertanya, "Imam, bagaimana tidurmu semalam, Imam?" Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Alhamdulillah baik. Tetapi aku semalam menemukan hal yang ajaib." Kalimat, kata-kata ungkapan bahwa tetapi semalam aku menemukan hal yang ajaib, ini menjadikan Khalifah Al-Mu'tasim penasaran. Dan beliau bertanya, apa yang terjadi semalam, Imam? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku bangun di tengah malam, lantas aku mengambil air wudhu, lalu aku kemudian melaksanakan sholat sunnah. Ketika aku melaksanakan sholat sunnah yang berulang-ulang, pada satu rakaat aku tidak mampu membaca surat Al-Ikhlas sedikit pun. Aku tidak mampu. Lalu aku coba ganti dengan ayat yang lain, surat yang lain. Aku pun tidak mampu. Karena melihat hal demikian, maka kemudian aku mencoba menengok ke sela-sela penjara. Dan tatkala aku melihat di sela-sela penjara, aku melihat jenazah Al-Quran. Ketika aku menengok di sela-sela penjara, aku lihat di luar jeruji itu ada jenazah Al-Quran. Lalu kemudian aku ambil jenazah Al-Quran itu, lalu aku mandikan. Dan setelah aku mandikan, aku sholati. Dan setelah aku sholati, aku makamkan jenazah Al-Quran itu. Khalifah marah, naik pitam. Celaka kau, Imam. Kau katakan Al-Quran
sudah wafat dan Al-Quran itu mati. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai khalifah, bukankah engkau menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk? Ketika engkau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan setiap makhluk itu pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu juga Al-Quran. Karena engkau menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran pasti akan mati. Karena itu semalam aku lihat jenazah Al-Quran, aku angkat jenazah Al-Quran, aku mandikan dan aku sholati dan aku kuburkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ungkapan ini menjadi lidah khalifah itu tidak bisa berkata-kata, tercekat atau apa itu namanya? Tercekik. Sejak saat itu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu malah kemudian mendapatkan hukuman cambuk yang berlipat-lipat. Tapi akhirnya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan. Dan setelah dia dibebaskan, itulah resiko menjadi ulama. Hadirin kaum muslimin. Jadi dalam kehidupan ini berbeda pandangan politik, berbeda pandangan sosial, berbeda pandangan keagamaan dengan ulama penguasa, dengan penguasa itu berisiko. Mengatakan yang benar saja bisa salah, apalagi mengingatkan pemimpin. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya menegaskan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Bahwa sebaik-sebaik perjuangan, sebaik-baik ibadah adalah berjuang menegakkan keadilan, mengatakan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Amin ya rabbal alamin.